Nanti bisa baca. Ayat berapa? Ayat berapa itu? Ayat 69. Al-Anbiya 21, Mas. Nah, itu ya. Ayat 69. Ayat 69. Satu atas. Nah, itu Anbiya. Bawahnya 69. 51 sampai 100. Nah, itu. 69 ya itu. Oke. Tolong Mas Akil bisa baca teks Arabnya sekaligus terjemahan harfiahnya. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kalau terjemahannya secara harfiah? Secara harfiah. Kami berfirman, wahai api, jadikanlah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ya, secara harfiah ya, makna harfiah gitu. Ya. Jadi kulna, kami telah berfirman. Maksudnya Tuhan. Tuhan telah berfirman. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah. Bardan itu arti harfiahnya dingin. Bard. Kalau lawan kata barat itu har dalam bahasa Quran tuh. Bardan. Nah ini saya juga aneh ini dalam Quran. Kata barat itu artinya dingin, tapi kok dihubungkan dengan nar. Nar itu kan seharusnya panas. Api itu panas, nggak ada ceritanya api itu dingin kan? Tapi kenapa di sini disebutkan dingin? Berarti ini ada pesan sebetulnya. Pesan apa? Karena di sini sedang berbicara mengenai tokoh yang bernama Abraham, peristiwa yang pernah dia alami dibakar itu. Ketika dia dibakar. Wasalaman dan keselamatan ala Ibrahim. Artinya ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka Ibrahim selamat. Dia tidak terbakar, dia tidak merasa kepanasan, tapi dia merasa dingin. Itulah sebabnya diabadikan dalam Quran. Tapi pertanyaannya, ini kan informasi Quran. Informasi Quran itu kan wahyu. Pasti Muslim semua percaya, termasuk Mas Akil percaya kan? Kalau nggak percaya kafir kan? Nah, tapi kita nggak bicara ini kafir atau tidak kafir. Tapi persoalannya, apakah yang termaktub dalam Quran ini merupakan klaim yang tidak bisa divalidasi dengan data lain, atau hanya merupakan informasi wahyu semata-mata? Klaim sepihak. Kalau ini semacam wahyu semata-mata, umat Kristiani menolak. Itu kan hanya informasi Quran yang tidak tervalidasi. Pertanyaannya, apakah betul Quran ini menyebutkan kayak data seperti ini tidak tervalidasi? Kalau data validasinya berarti era sebelum Quran. Apakah ada data kayak gitu? Bisa tanya juga pada Pak Edi nih. Kalau di Alkitab secara pasti memang tidak disebutkan. Nah, coba lihat di Alkitab, kitab Kejadian pasal 15 ayat 7. Kejadian pasal 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan, bisa Mas buka? Ya, Kejadian pasal diperbesar. 15 ayat 7. Kejadian, kitab Kejadian. Sifur At-Ta'win. 15 ayat 7. Ya, itu besarkan aja. Mungkin dibaca ayat 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti. Tolong dibaca Pak Edi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya,
Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Oke, sekarang Pak Edi cermati. Mulai pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ada nggak informasi bahwa Abraham itu dibakar? Tidak ada ini. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya kaum Kristiani mengatakan tidak ada. informasi Quran itu mengada-ngada. Iya. Informasi Quran itu hanya bullshit. Tahu bullshit? Omong kosong. Legenda. Kira-kira kalau saya ngomong begini, banyak orang yang mengutuk saya nggak? Iya. Banyak. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Justru Quran itu bukan legenda. Justru yang dikatakan Quran itu bukan sekedar cerita sebelum tidur. Itu bukan omong kosong. Quran mengatakan demikian, itu ada validasi datanya. Cuma di sini tidak kelihatan. Karena terjemahan bahasa Indonesia. Iya kan? Mana ada menyebutkan Ibrahim dibakar di situ? Nggak ada. Nggak ada kan? Tidak ada satupun teks yang menyebutkan Ibrahim dibakar di situ. Nah, sekarang kita lihat versi bahasa Ibrani-nya. Apa yang tertulis dalam versi bahasa Ibrani? Kitab Taurat ini. Ini kan versi bahasa Ibrani itu. Ada teks Arabnya di sini. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, nggak ada. Oke. Sekarang pertanyaannya. Betulkah di dalam informasi kitab orang Yahudi itu menyatakan bahwa Abraham tidak dibakar? Atau justru mengatakan bahwa Abraham memang dibakar? Kan ada dua kemungkinan. Apakah di dalam kitabnya orang Yahudi itu disebutkan bahwa Abraham dibakar atau tidak? Kalau tidak dibakar, berarti memang informasi Al-Quran itu bullshit. Tapi kalau seandainya yang termaktub di dalam kitab Yahudi itu mengatakan bahwa Al-Quran itu menyebutkan Abraham dibakar, berarti memang betul Al-Quran itu benar. Paham yang saya maksud? Ya. Sekarang kita cek di sini. Di sini disebutkan, kalau versi Ibrani-nya, bacanya dari kanan ke kiri. Wayomer elaf ani Adonai asher hot seticha meur kashdim. Wayomer wa, bahasa Arab juga wa. Yomer itu orang ketiga dari kata amar. Kalau amar itu aku berkata, tapi kalau yomer dia berkata. Sama dengan aku berkata. Kalau dia berkata apa? Yakul. Sama kan? Itulah versi bahasa Semitik, versi bahasa Timur Tengah. Wayomer elif, dan dia berkata, dia itu maksudnya Tuhan. Wayomer elif, dan dia berkata kepadanya. Ani Adonai, ini Yod He Vav He. Ani Adonai. Saya baca Adonai karena di sini tertulis sebetulnya kalau dibaca itu Yehwah, ya. Tapi nggak boleh orang Yahudi membaca Yehwah. Dia bacanya Adonai, diganti karena itu nama yang sangat suci. Wayomer elif, dan dia berkata kepadanya, Ani Adonai, Ani bahasa Arabnya ana. Ani Adonai, akulah Allah, Tuhan, akulah Tuhan, Asher alladhi. Hotseteha, yang telah mengeluarkan engkau, meur dari Ur Kasdim. Oke, sama kan dengan itu? Ya. Yang telah mengeluarkan engkau, meur Kasdim. Pertanyaannya, Ur itu apa? Ternyata di sini dijelaskan di dalam Targum Yonatan. Ini adalah teks yang memperjelas maksud dari kata ur tadi. Nah, di sini dalam Targum Yonatan dalam bahasa Aramaik disebutkan begini. We amarlah, dan dia berkata kepadanya. Ana. Nah, bahasa Aramaik mirip dengan bahasa Arab. Ana. Di sini disebutkan Ana Adonai
de afhiktaf, saya ulangi lagi. We amar leh ana adonai de afiktah, maksudnya akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari atun nura. Apa arti atun? Dalam bahasa Arab apa? Tungku. Apa itu tungku? Tempatnya api. Me'atun nura, dari tungku api, dekasdai, orang-orang Kasdim. Akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau, yakni Abraham, dari tungku api orang-orang Kasdim. Memang tidak dijelaskan api, kemudian dia diselamatkan, kemudian jadi dingin. Ini kan soal gaya bahasa. Tapi maksud pesannya sama atau beda? Sama. Ini yang ditulis dalam kitabnya orang Yahudi sendiri. Berarti Ur Kasdim itu bukan nama kota itu ya? Bukan. Pisah itu berarti Ur dan Ur Kasdim. itu disebutkan atun nura di sini. Api. Tungku api. Kasdim itu nama tempat. Nama lokasi atau orang-orang yang Kasdim, tinggal di kawasan Kasdim itu. Nah, sekarang kita cek Tauratnya yang ditulis oleh orang Yahudi sendiri. Ini kan tertulis At-Taurah, At-Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Haham Sa'ad Yagan bin Yusuf Al-Fayyum. Ya kan? Ini Tauratnya orang Yahudi. Nah, sekarang kita cek di sini. Apa yang terus di sini? Dikatakan apa? Yang ayat yang ke-7. Wa qala lahu. Dan dia telah berkata kepadanya. Ya kan? Sama dengan tadi versi Ibraninya. Wa qala lahu. Anallah, akulah Allah. Alladzi ahrajtuka. Ya, akulah yang telah mengeluarkan engkau dari atun. Ya kan? Al-Kasdaniyin, dari tungku api orang-orang Kasdim. Kalau versi bahasa Indonesianya. Berarti orang Yahudi dengan orang Islam satu pendapat atau beda pendapat? Sama. Satu pendapat. Lalu orang Kristen mengatakan bahwa Abraham tidak pernah masuk ke dalam api. Ya, dari mana? Karena ditulis hanya Ur Kasdim, itu dipikir tempat itu hanya nama tempatnya itu Ur Kasdim. Sampai sekarang mereka pendapatnya seperti itu. Betulkah? Jadi, Ur Kasdim itu bahkan dikatakan tempat Ur Kasdim. Bukan menunjuk pada peristiwa Ibrahim dibakar. Bukan. Tapi kalau lihat tulisannya di Alkitab, memang Ur itu ada garis, tapi tidak digambung. Jadi tulisannya itu Ur. Ya dipisah memang. Ur ada garis Kasdim. Kalau dalam bahasa Ibrani, kota itu tidak disebut Ur, tapi disebut air. Pakai ain dan resh. Air itu kota. Tapi kalau Ur itu cahaya atau api. Tidak ada makna lain. Tidak bisa diterjemahkan kota. Versi Yahudi menegaskan bahwa itu menunjuk pada kisah bahwa Abraham keluar dari api orang-orang Kasdim. Quran juga mengatakan Ibrahim diselamatkan dari api. Cuma di Al-Quran tidak disebutkan Kasdim, ya, nggak ada. Tidak, hanya disebutkan dia selamat dari tungku api orang-orang yang hidup pada masa itu. Kalau Quran menyebutkan ada raja kan, Raja Namrud. Kitab-kitab tafsir menyebutkan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah betul saudara kita kaum Kristiani tidak memahami itu sebagai peristiwa Ibrahim dibakar di api Namrud? Itu kan pertanyaan. Nah, sekarang kita bawakan data. Orang Kristen Ortodok itu memahami dengan cara yang sama seperti Yahudi dan Islam. Ortodok. Ya, ini saya bawakan kitabnya. Ini kan bukan tulisan bahasa Jawa kan? Bukan tulisan bahasa Ibrani kan? Tapi bahasa Arab. Perhatikan di sini. Ini ada tokohnya. Nah, ya kan? Jenggotnya lebat, bahkan lebih lebat dari saya sendiri kan? Namanya siapa ini? Al-Baba Tuwadros Asani. Ini sama dengan Paus kalau bahasa kita. Ya? Tapi dari kalangan gereja Ortodok Koptik. Makanya di sini Al-Baba Al-Iskandaria wa Batrik Al-Karaza Al-Markusiyah. Jadi ini berasal dari gereja Ortodok
Koptik karena di Iskandaria. Iskandaria kan di wilayah Mesir. Koptik. Alexander. Nah, dan ini dari pemimpin tertinggi sendiri telah memberikan tahqiqnya, ya. Tahu tahqiq? Ya. Taman tanya sama Apa itu tahqiq? Disahkan. Oh, disahkan. Oke, sekarang tadi ketika menyebut nama apa itu Ur-Kasdim ya. Nah, bagaimana penjelasan Bapak Gereja dari kalangan Kristen Ortodoks Koptik? Ini kan ada kata-kata Ur al-Kasdaniyin. Oke? Ya. Apa yang disebutkan ini? Ur maknaha nur au lahab. Ya kan? Ur maknaha nur au lahab. Wahiyya Madinah sakanaha al-Kaldaniyun. Apa maksudnya? Ur maknanya itu nur atau cahaya. Au lahab, apa itu lahab? Api yang menyala. Makanya ada ayat Quran kan? Apa itu? Tabat yada abi lahab. Ya kan? Lahab. Artinya api yang menyala. Wahiyya Madinah. Dan itu merupakan satu kota. Sakanaha al-Kaldaniyun. Orang-orang Kaldea mendiami kota itu. Berarti benar kan? Bahwa istilah Ur itu api yang menyala-nyala. Bukan menunjuk pada istilah nama kota, bukan. Karena istilah Ur itu arti harfiahnya api yang menyala-nyala. Berarti orang Kristen Ortodok keyakinannya sama dengan Muslim, sama dengan Yahudi yang mengatakan bahwa Abraham atau Ibrahim tidak pernah masuk ke dalam api Namrud. Saya nggak tahu data itu dari mana. Ya, karena mereka tidak bisa memahami kata Ur-Kasdim karena ini terjemahan bahasa Indonesia saja. Ur-Kasdim, mungkin dipikir ke tempat-tempat. Padahal itu penjelasan dari gereja Ortodoks Koptik jelas mengatakan itu lahab, api yang menyala-nyala. Berarti informasi Quran itu bullshit atau memang fakta historis? Fakta historis. Memang kalau lihat tulisannya ini memang dia agak sanksi ya karena tulisannya Ur ada garis Kasdim. Ini bukan masalah tulisan sekedar tulisan, tapi dia mengerti tidak mengenai istilah atau kata yang dimaksud. Waktu LAI nyusun ini ya. Atau ada karena memang tidak baca dokumen-dokumen ortodok kayak begini, tidak baca teks-teks Yahudi, sehingga pembahasannya juga sederhana sekali, tidak detail. Kenapa saya harus bicara begini? Karena agama itu tidak cukup hanya diyakini. Agama itu harus ada data. Nahnu abna'ud dalil. Kita ini butuh yang namanya dalil-dalil itu. Agama itu bukan sekedar pokoknya beriman selesai. Kalau sekedar itu, maka agama ini rapuh. Quran itu bukan sekedar wahyu, tapi ada validasi data di luar Quran. Ya, baik. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sudah terjawab sudah ya apa yang tadi disangsikan di awal kita bicarakan bahwasanya Al-Quran meskipun hadir di abad ke-7, tetapi tidak berarti Al-Quran itu keterangannya tidak seakurat apa yang tertulis di dalam kitab Taurat karena masa tulisannya mendekati sang tokoh ya. Bahkan di dalam Alkitab sendiri malah meleset sedikit ini, bukan sedikit malah terjemahan Alkitab ya. Ternyata ada yang disamarkan karena bahkan mereka mengatakan tuduhan loh serius ini bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak sama dengan kisah di Alkitab karena di Alkitab tidak diceritakan Nabi Ibrahim dibakar. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitabnya Kristen Ortodok tertulis Ur itu adalah tungku api. Dan di Alkitab orang Kristen yang dipegang sampai hari ini, terutama di kitab Kejadian pasal 15 ayat 7, di sana juga ditulis Ur Kasdim meskipun Ur Kasdimnya tidak digandeng ya, Ur garis Kasdim. Ternyata ada rahasia tersendiri dari kata-kata Ur ini. Sekarang sudah terbongkar sudah. Baiklah saudaraku sekalian, untuk Anda yang sudah mendukung kami, Anda bisa donasikan ke rekening yang sudah tertulis di bawah ini ya, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Karena kami masih membutuhkan dana yang sangat besar, kami butuh dukungan Anda. Anda bisa donasikan kepada kami.
untuk kelangsungan acara ini, kelangsungan yayasan kami, dan juga kelangsungan untuk membina para mu'alaf. Kemarin saya mendapat telepon dari seorang tengku dari Kalimantan, bahwasanya ada laporan mu'alaf di sana luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan kemarin hampir 250 mu'alaf sudah disahadatkan. Alhamdulillah ya. Dan dukung kami selalu berdakwah terutama untuk mengajak para mu'alaf ini mengerti tentang Islam. Bahkan mereka merindukan kita pembina mu'alaf YPM atau KIT ini punya wadah di mana para mu'alaf di daerah-daerah itu bisa mondok ke Jawa. Dan saat ini kita masih belum punya tempat ya, meskipun di Jombang sudah ada tanah, tetapi pondok pesantren tersebut belum terrealisasi karena dana yang masih kekurangan. Dan untuk Anda yang ingin mendukung kegiatan kami, silahkan Anda bisa kirim ke rekening kami di Yayasan Pembina Mu'alaf atau KIT Jawa Timur. Itu Ustaz, mungkin ada closing, silakan. Saya kira sudah tuntas yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa informasi yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan sekedar klaim pewahyuan, tapi sekaligus menjadi fakta historis yang bisa divalidasi dengan dokumen di luar Quran. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tokoh yang bernama Ibrahim maupun Musa itu sebetulnya merujuk pada person yang sama. Dan itu bukan person yang berbeda. Kalau dikatakan itu merujuk pada person yang berbeda, itu karena akibat tidak membaca literasi yang sangat kompleks. Makanya perlu bagi seorang muslim, terutama sebagai pengkaji Quran, untuk tidak cukup hanya sekedar mengetahui bahasa Arab, tapi juga mengetahui bahasa-bahasa dalam tradisi dirasah saniyah. Lintas iman, lintas kitab. Lintas iman, lintas kitab. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang sulit, sangat mudah bila kita ada kemauan, tergantung dari person masing-masing. Mungkin Mas Ali silakan. Gitu ya. Untuk ke depan kita juga sebetulnya banyak yang akan kita perbincangkan, ini masalah Maroko dan sekitarnya. Kan lama di sana ya, berapa tahun kemarin ya? Ya sekitar 30 bulanan mungkin ya. Oh, hampir 2 tahun ya. 2 tahun lebih ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, demikian perjumpaan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.